Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada al-faslu tsamin, pasal yang ke-8. Sebetulnya masih ada pasal satu lagi, tapi saya cukupkan insyaallah sampai sini. Pasal berikutnya itu tentang sifat-sifat Nabi Isa alaihissalam. Beliau itu merah, kulitnya merah, rambutnya agak gondrong seperti orang keluar dari kamar mandi. Maksudnya apa? Klinis, rambutnya netes terus air. Nanti disebutkan dalam hadits Bukhari, beliau keluar turun dari atas langit dengan bertelekan dengan dua sayap malaikat, dengan rambut yang basah, menetes seperti ada air menetes dari ujung rambutnya alaihissalam. Sekarang kata beliau penulis rahimallahu ta'ala, dzikru raf'i Isa alaihissalam ila sama, pasal yang menyebutkan tentang diangkatnya Isa alaihissalam menuju langit. Fi hifdzi Rabb, disebabkan karena penjagaan Allah untuk hambanya yang khusus ini. Wa bayanu kadhibil yahud wan nasara fi da'wa salb, demikian pula penjelasan akan dustanya mereka orang-orang Yahudi, Nasrani yang mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam disalib. Nabinya disalib, ditelanjangin, dihinakan, kemudian Allah diam saja. Tidak. Kalau kita dapati nabi-nabi dibunuh, betul ada nabi-nabi dibunuh seperti Zakaria, demikian pula anaknya Yahya alaihissalam, tapi tidak dilucuti aib dari auratnya. Adapun mereka yang mengatakan Isa alaihissalam dilucuti pakaiannya sehingga kelihatan auratnya, nggak mungkin. Nggak mungkin Nabi Allah, apalagi termasuk ulul azmi minar rusul, ternyata dibiarkan auratnya kelihatan oleh banyak manusia, dihinakan. Kan itu seperti apakah kisahnya? Kita akan baca. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Isa alaihissalam, wa makaru wa makarallah ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. ومكروا, mereka membuat makar, tipu daya. Wa makarallah, Allah juga bisa. Allah pun membalas tipu daya mereka dengan tipu daya yang semisal. Adil, dia aziz, dia kuasa, dia al-aziz, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Qadir, dia maha mampu atas segala sesuatu. Mereka pengen menipu Allah, pengen buat tipuan-tipuan, pengen membuat rencana-rencana yang jahat, rencana-rencana yang jelek terhadap agama Allah, terhadap Rasulnya. Wa makarallah, Allah pun akan membuat tipu daya buat mereka. Mereka menganggap kalau planningnya pasti berhasil, ternyata tidak. Wallahu khairul makirin, dan dia Allah sebaik-baik pembuat rencana. Idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uk, dan ingatlah ketika Allah berucap kepada Isa, ya Isa inni mutawaffik, aku akan wafatkan engkau. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilai, aku akan angkat engkau menujuku, ilai menuju diriku. Di mana Allah? Fawqas sab'a samawat, Allah berada di atas langit yang paling tinggi. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilai, aku akan angkat engkau. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan sucikan engkau dari mereka orang-orang kafir. Wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru, dan aku akan jadikan orang-orang yang mengikuti engkau fawqal ladzina kafaru, fawqal ladzina kafaru, mengalahkan mereka orang-orang kafir, ila yaumil qiyamah, sampai menjelang hari kiamat. Di sini ada syubhat bagi mereka orang-orang yang enggak
perhatian terhadap ayat ini. Waja'ilul ladzina taba'uk, aku akan jadikan orang-orang yang mengikutimu. Kesannya apa? Kesannya mereka Nasrani. Fauqal ladzina kafaru, mengalahkan mereka orang-orang kafir. Ila yaumil qiyamah, nanti sampai hari kiamat. Kesannya apa coba? Kesannya orang yang mengikuti Isa alaihissalam, yang mereka menganggap dengan tafsir mereka Yesus anak Allah, katanya na'udzubillah. Fauqal ladzina kafaru, minjem Quran untuk menjebak orang-orang Islam. Nih, hafalin ayatnya. Ali Imran 54 55. Tepatnya ayat yang ke-55. Para pendeta yang mereka sebagian hafal Quran, mereka menggunakan ayat ini. Waja'ilul ladzina taba'uka, dan Allah akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu dengan setia. Lihat ya. Ini bahasanya bahasa yang bisa dipelintirkan oleh mereka. Orang-orang yang mengikuti setia, Yesus katanya, fauqal ladzina kafaru, akan menang, mengalahkan mereka orang-orang yang ingkar akan Trinitas. Tafsir mereka. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kan itu pentingnya belajar tafsir. Lantas apa? Waja'ilul ladzina taba'uk, dan Allah akan jadikan orang-orang yang mengikutimu, yang mengikutimu dengan ihsan, mengikutimu dengan baik. Siapakah mereka? Hawariyun, para hawariyun dan juga kaum muslimin. Jadi alladzina taba'uka minal muslimin, yang mengikutimu sampai hari kiamat dari kalangan kaum muslimin. Fauqal ladzina kafaru, akan mengalahkan orang-orang yang ingkar. Ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Thumma ilayya marji'ukum, kemudian kembalilah engkau kepada diriku. Tempat kembali kalian adalah ilai, menuju aku. Fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun, aku akan tetapkan hukum di antara kalian fima kuntum fihi takhtalifun, terhadap perkara-perkara yang kalian perselisihkan. Ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wa qala ta'ala, dan juga firman-Nya, fabima naqadhihim mitsaqahum wa kufrihim biayatillah, disebabkan karena mereka memutus mitsaqahum, memutus tali-tali perjanjian yang telah mereka ikat sebelumnya. Wa kufrihim, disebabkan karena kekufuran mereka biayatillah, terhadap ayat-ayat Allah. Wa qatlihimul anbiya'a bighairil haqq, dan mereka membunuh para nabi bighairi haqq, tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Tentunya membunuh orang saja tidak dibenarkan, apalagi membunuh para nabi. Wa qaulihim, dan juga ucapan mereka, qulubuna ghulf, mereka katakan hati kami ghulf, ada yang menutup sehingga kami enggak paham dengan apa yang kalian baca. Bal taba'allahu 'alaiha, kata Allah, bahkan Allah yang menutup hati-hati kalian. Kenapa Allah menutup hati mereka? Bikufrihim, disebabkan karena kekufuran mereka. Fala yu'minuna illa qalila, sehingga mereka tidaklah beriman kecuali kehitung dengan jari. Wa bikufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan 'azima, disebabkan karena kufurnya mereka dan ucapan-ucapan kufur yang keluar daripada lisan-lisan mereka ala Maryam, terhadap wanita yang suci Maryam, buhtanan 'azima, dengan tuduhan yang agung, tipuan yang sangat besar. Manakala mereka mengatakan, ya Maryam ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiyya, bapakmu itu orang saleh, ibumu bukan pelacur, tapi kenapa laqad ji'ti syai'an fariyan, kenapa kau mendatangkan sesuatu yang sangat dusta, sesuatu yang sangat mungkar ini. Su'udzan, orang-orang Yahudi kepada wanita yang suci, yaitu Maryam radhiyallahu taala anha. Wa qaulihim, dan juga ucapan mereka, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam, mereka katakan kami sudah membunuh Al-Masih, yang menghapus, Al-Masih menghapus, sang pembasmi kebatilan,
Isa bin Maryam, yang bernama Isa putranya Maryam, Rasulullah, beliau adalah utusan Allah. Wa ma qataluh, mereka enggak pernah membunuh Isa. Wa ma salabuh, demikian pula mereka tidak pernah menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, akan tapi ada satu dari pengikut Isa yang wajahnya diserupakan dengan Isa alaihissalam. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim min, sesungguhnya mereka orang-orang yang berselisih, la fi syakkim min, betul-betul ragu. Mereka ragu, mereka membunuh tapi mereka ragu, ini Isa atau bukan. Ma lahum bihi min ilm, mereka enggak punya ilmu atasnya. Illa ittiba'adh-dhann, kecuali ittiba'adh-dhann, cuma prasangka saja. Wa ma qataluhu yaqina, mereka enggak membunuh Isa dengan penuh keyakinan kalau ini adalah Isa, ragu-ragu ini Isa atau bukan. Bar rafa'ahu Allahu ilaih, bahkan yang hak adalah Allah angkat dia. Wa kana Allahu azizan hakima, sesungguhnya Allah dia maha perkasa dan dia maha bijaksana. Wa in min ahlil kitab illa, dan tidaklah mereka ahlul kitab kecuali la yu'minanna bihi qabla mautihi, kecuali pasti mereka akan beriman kepada Isa alaihissalam qabla mautihi, nanti menjelang hari kiamat. Illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamah, sebelum wafat beliau, sebelum tegaknya hari kiamat. Yakunu alaihim syahida, di mana Nabi Isa alaihissalam akan menjadi saksi atas mereka manusia bahwasanya beliau bukan anaknya Allah, beliau bukan daripada keturunan Allah, dan beliau bukan Allah. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, fa akhbara ta'ala annahu rafa'ahu ila as-sama'i ba'dama tawaffahu bin naum. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, mengabarkan kepada kita bahwasanya Isa alaihissalam itu diangkat menuju langit ba'dama tawaffahu, setelah Allah wafatkan beliau bin naum, dengan tidur. Jadi Nabi Isa tidak wafat, akan tapi tidur. Dan tidur adalah akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Ala sahih, dan ini pendapat yang paling terbenar kata Ibnul Qayyim atau Ibnu Katsir muridnya. Al-maqtu'u bihi, dan bisa dipastikan kebenarannya. Wa khalasahu mimman kana arada adhiyatah min al-yahud alladhina washaw bihi ila ba'd al-muluk al-kufra fi dhalika az-zaman. Kesimpulannya kata beliau, disebabkan karena ada orang yang ingin memberikan gangguan kepada Isa alaihissalam dari kalangan orang-orang Yahudi, yang mereka melaporkan kepada sebagian raja yang kufur pada waktu itu. Qala al-Hasan al-Basri, berkata al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, wa Muhammad ibn Ishaq, dan juga Muhammad bin Ishaq, ulama ahli tarikh siyar. Kana ismuhu Daud, orang yang melaporkannya adalah Daud namanya, Ibn Nura. Fa'amara biqatlih, dialah yang memerintahkan untuk membunuh. Jadi dikatakan namanya adalah Daud, ini rajanya. Fa'amara biqatlih wa salbihi, dia yang memerintahkan agar Isa dibunuh dan juga disalib. Fahasaruhu fi dari Baitul Maqdis, beliau dikepung fi dari Baitul Maqdis, dalam suatu rumah yang ada di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu masjid yang besar ya, halamannya besar. Jadi nggak masjid kayak gini, masjid ada rumah di dalam, tidak. Masjidnya di sini pekarangannya luas sekali, seperti Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kan lapang, di luarnya ada Baqi. Fahasaruhu fi dari Bait Al-Maqdis wa dzalika 'ashiyatal Jumu'ah lailatas Sabat. Ini terjadi pada Jumat malam atau malam Sabtu. Falamma hana waqtu dukhulihim alqa shibhahu ala ba'd ashabihi al-hadirin indahu wa rafa'a Isa min rawzanatin min dhalikal bait ila as-sama. Ketika mereka sudah mengepung rumah, kemudian mereka mendobrak, mereka pengen masuk ke dalamnya,
Allah Subhanahu wa taala merubah salah satu daripada anggota yang ada di dalam rumah tersebut, jemaah tersebut, dengan wajah yang seperti Nabi Isa alaihissalam. Sementara Isa alaihissalam beliau keluar lewat jendela kemudian naik menuju langit. Wa ahlul bait yanzurun, sementara mereka ahlul bait sudah menatap, mereka menatapnya, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri Nabi Isa terbang ke atas langit. Wa dakhala asy-syarat fawajadu dhalika syab alladhi alqa alayhi shibhahu فأخذوه ظانين أنه عيسى فصلبوا ووضعوا الشوك على رأس إهانة له وسلم لليهود عامة النصارى الذي لم يشاهدوا ما كان من أمر عيسى أن صلبوا أو صلب وظلوا بسبب ذلك ضلالا مبينا كثيرا فاحشا بعيدا. كتب اليوم رحمه الله تعالى, ketika murid-muridnya melihat gurunya, ustadznya, muallimnya yaitu Isa alaihissalam terbang ke atas langit kemudian menghilang, kemudian tiba-tiba datanglah para tentara kemudian mendobrak masuk. Ternyata mereka melihat ada seorang pemuda yang wajahnya sudah serupa dengan Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya mereka menangkap pemuda tersebut dengan anggapan inilah Isa alaihissalam. Mereka tangkap, mereka pukuli, kemudian mereka menyalibnya, kemudian mereka ikat di kepalanya berupa duri. Kenapa diikat dengan duri? Ihanatan lahu, celaan, hinaan, bahwasanya dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Setelah diberikan kepada raja dihinakan, katanya kau bisa menghidupkan orang yang mati ya, katanya kau bisa menciptakan seekor burung dari tanah liat ya, katanya kau bisa ini, katanya kau bisa ini, coba kau bisa enggak tolong dirimu sendiri. Dikatakan seperti itu oleh rajanya. Kemudian wa akhbara ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa inna min ahli kitab, tidaklah mereka ahlul kitab, illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Ahlul kitab ya sekarang ya, Yahudi, Nasrani yang sekarang, kecuali nanti pada hari kiamat, menjelang hari kiamat, mereka yang setia, betul-betul setia mengikuti Isa alaihissalam pasti akan mengikuti Isa alaihissalam. Ba'da nuzulihi ila al-ardi fi akhir zaman qabla qiyamis sa'ah. Ayat ini berbicara tentang kejadian di mana nanti Isa alaihissalam akan turun di Damaskus, di Menara Putih. Ke muka bumi beliau akan turun seperti tadi sudah disinggung ya, dengan dua malaikat, beliau bertelekan dengan dua sayap malaikat, turun dengan rambut yang basah dan beliau bernafas. Nafas beliau itu seluas sepanjang pandangan beliau. Misalnya pandangan Nabi Isa itu bisa sampai 100 kilo, masa napasnya, maka napasnya bisa dicium oleh orang yang ada di 100 kilo itu. Kalau dia beriman, maka dia akan menghirup aroma yang segar. Tapi siapa yang kufur kepada Isa, mencium aroma Isa alaihissalam, mati. Subhanallah. Hadisnya sahih. Fi akhir zaman, dan ini terjadi pada akhir zaman. Wa innahu yanzilu wa yaqtulul khinzira wa yaksiru salib wa yad'ul jizyata wa la yaqbalu ila al-islam. Kata beliau, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, beliau turun dari atas langit kemudian di Damaskus, turun di Damaskus, kemudian beliau akan membunuh babi-babi dan akan mematahkan salib-salib, dan beliau akan mematahkan, memutus jizyah. Jadi tidak lagi ada jizyah. Islam kan ada 3 pilihan. Yang pertama, masuklah kau ke dalam Islam. Kalau tidak mau, ya sudah, hidup damai, tapi kau bayar jizyah, bayar upeti kepada kaum muslimin sebagai bentuk ketundukan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perang. Ini tawaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat beliau ketika berjihad. 1, masuk Islam, kalau enggak ya sudah, tetap kau berada di atas kekafiranmu, tapi kau tetap ikuti peraturan Islam dan bayar pajak untuk kaum muslimin. Yang ketiga, perang. Tapi pada zaman Nabi Isa alaihissalam syariat itu berubah. Masuk Islam atau mati. Ini zaman beliau alaihissalam. Apakah bid'ah? Berarti Nabi Isa alaihissalam tidak menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membunuh babi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh babi.
Mematahkan salib-salib, syariat Nabi Muhammad SAW tidak mematahkan salib-salib. Tapi kenapa Nabi Isa AS mematahkan salib, membunuh babi-babi, dan menetapkan cuma satu saja, masuk Islam atau mati. Kalau Nabi Muhammad SAW masuk Islam atau damai silahkan, tapi bayar upeti kepada kaum muslimin. Baru yang ketiga, kalau nggak mau, perang. Nabi Isa tidak. Beliau membunuh babi, mematahkan salib-salib, dan juga tidak menetapkan jizyah, Islam atau mati. Berarti beliau keluar daripada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jawabannya? Beliau melakukan bid'ah di dalam Islam? Gimana jawabannya? Bid'ah bukan? Wah, ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah hasanah. Tayyib, jawabannya, beliau tidak melakukan bid'ah. Beliau mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana sisi pendalilannya? Nabi yang mengikrarkannya. Nabi yang mengikrarkannya, beliau akan membunuh babi, beliau akan mematahkan salib, dan beliau akan menghilangkan jizyah. Dan ini disetujui, namanya pengikraran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah. Wala yaqbalu illa Islam. Kama bayyana dzalika bima warada fihi min al-ahadits 'inda tafsir hadhihi al-ayat al-karimah min surah An-Nisa. Seperti apa yang disebutkan, dijelaskan dari hadis-hadis dan juga buku-buku tafsir para ulama dari tafsir surat An-Nisa ayat berapa tadi? 5455 atau 115, 159 atau Ali Imran 5455. Kemudian di sini ada athar yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau katakan, qala Ibnu Abi Hatim, قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية عن المنهال ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء, manakala Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat Isa alaihissalam menuju langit, kharaja ala ashabihi, maka beliau keluar menuju teman-temannya. Wa fil baiti 12 rajulan, dan di dalam rumah yang tadi dikepung itu, di sini dijelaskan ada 12 orang jumlahnya. Minhum minal hawariyin, di antara mereka ada hawariyin. Masih ingat apa hawariyin? Teman-teman setia yang siap membela, menolong. Itu hawariyin. Hawari, teman-teman setia yang siap membela. Yani fa kharaja alaihi min 'ainin fil baiti wa ra'suhu yaqturu ma, atau yaqtiru ma. Beliau keluar, kemudian kelihatan rambutnya basah, sama ya seperti yang tadi saya sebutkan. Di sini sebutkan rambutnya basah, klimis. Faqala inna minkum man yakfuru bi 12 marrah ba'da an amana bi. Nabi Isa katakan, sesungguhnya nanti ada di antara kalian ini yang kufur kepadaku sampai 12 kali kufurnya. Perhatikan ya, sahabatnya Nabi Isa dikatakan ada di antara kalian yang kufur nanti sampai 12 kali kufurnya. Ba'da an amana bi, setelah dia beriman kepadaku. Ini suatu hal yang sangat mengerikan. Sahabat pun bisa murtad. Apa dalilnya? Sahabat Nabi Isa pun bisa murtad. Perhatikan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai ansar Allah, penolong-penolong agama Allah, pembela-pembela agama Allah. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah. Seperti Isa putra Maryam ketika beliau berucap kepada teman-temannya, kepada para sahabatnya, dia katakan, siapa di antara kalian yang mau menjadi penolongku,
di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kalian yang mau menjadi pembela agama Allah? Lihat kalimatnya. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Para hawariyun. Siapa hawariyun? Teman-teman Nabi Isa alaihissalam. Mereka katakan, nahnu ansarullah. Kami adalah pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya. Apa? Ayat berikutnya apa? Udah hafal kan? Apa? Nahnu ansarullah. Hah? Fa'amanat ta'ifah min Bani Israel wa kafarat ta'ifah. Perhatikan kalimatnya. Fa'amanat ta'ifatum min Bani Israel wa kafarat ta'ifah. Ada yang beriman, ada juga yang kufur. Dari kalangan Bani Israel. Teman siapa? Temannya Nabi Isa alaihissalam pun bisa kufur. Apa sebabnya? Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah ingatkan, hati itu bukan milik antum. Hati yang ada di dalam dada antum, yang ada di dalam diri antum, itu bukan milik antum. Hidayah yang ada di dalam dada antum, itu bukan milik antum, tapi Allah yang ngasih. Wa ma taufiqi illa billah, kata Syuaib alaihissalam. Tidaklah aku mendapatkan taufik, bisa ini bisa itu, bisa cocok kepada apa yang Allah kehendaki, illa billah, kecuali Allah yang ngasih. Ya Yohanes, hai segenap manusia, ittaqullah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, ketahuilah tidaklah syaitan itu mengajak kalian kecuali kepada hal-hal yang keji lagi mungkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zakka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena fadlullah alaikum, kalau bukan keutamaan yang Allah berikan kepada kalian, dan kalau bukan karena rahmatnya yang sangat luas yang Allah berikan kepada kalian, ma zakka minkum min ahadin abada, enggak ada satu orang pun di antara kalian bisa suci hatinya. Enggak ada satu pun yang bisa beriman kepada Allah. Walakinnallaha yuzakki may yasha. Akan tapi Dia yang mensucikan hamba-hamba yang Dia kehendaki. Kan itu kita diajarkan untuk berdoa. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana. Duhai Allah, janganlah kau biarkan hati kami menyimpang. Ba'da id hadaitana, setelah engkau bimbing hati ini ya Allah, setelah kau berikan ilmu, setelah kau jelaskan kepada kami hidayah, jangan biarkan hati ini menyimpang. Setelah hati ini kenal hidayah, wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah hati kami ya Allah berupa rahmat darimu ya Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau yang maha memberikan karunia yang melimpah kepada hamba-hambamu. Lihat kalimatnya ya. Inna minkum man yakfur bi ithnata asyrah marrah ba'da an amana bi. Sungguh di antara kalian nanti akan ada orang yang kufur sampai 12 kali kufurnya, mengucapkan kalimat-kalimat yang murtad setelah dia beriman kepada diriku. Thumma qal, beliau katakan, ayyukum yalqa alaihi shibhi fayuqtal makani fayakunu ma'i fi darajati. Siapa di antara kalian yang wajahnya mau disepertikan atau diserupakan seperti wajahku? Siapa di antara kalian yang ingin wajahnya diserupakan dengan wajahku, tapi nanti dia akan dibunuh, dia akan menggantikan posisiku, namun dia akan mendapatkan pahala. Di mana pahalanya? Dia akan bersamaku nanti di surga. Dia akan derajat, akan masuk ke dalam level, dia akan masuk ke dalam tingkatan surga bersama diriku. Siapa di antara kalian yang mau? Faqala syabun, maka syab, seorang pemuda dia bangkit,
min ahdathihim, yang paling muda di antara mereka. Perhatikan ya anak-anak muda di sini. Meskipun saya belum tua-tua banget, tapi masih ada yang muda daripada saya. Antum anak muda, kesempatan. Yang membela agama Allah itu banyak dari kalangan pemuda. Usamah bin Zaid bin Harithah pernah mimpin pasukan usianya 18 tahun. Yang dipimpin siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala di bawah kepemimpinan Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah suatu saat mengatakan, ya amiruna, dan bahasa kita gitu ya, dan komandan. Masya Allah, Umar bin Khattab manggil anak muda 18 tahun. Usamah bin Zaid dipanggil apa? Dan. Siap dan. Masya Allah, 18 tahun memimpin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Pemuda-pemuda. Antum lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan agama. Ketika agama tersebut sudah pudar, sudah mulai kurang diminati, ternyata pemuda-pemuda diangkat menjadi tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang kami tambah hidayah di dalam dada-dada mereka. Siapa mereka? Ashabul Kahf. Orang-orang yang ditidurkan selama 309 tahun di dalam gua. Siapakah mereka? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu antum manfaatkan usia muda untuk menjadi pembela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Faqama syabun min ahdathihim sinnan faqala lahu ijlis. Dia katakan, ya Rasulullah, aku siap. Melihat Nabi Isa melihat orang ini masih muda, dah duduk aja. Yang tua aja kamu masih muda, yang tua ada bawa kuburan aja lah. Thumma 'ada 'alaihim faqala syab faqala ana. Nabi Isa mengatakan kembali, siapa di antara kalian yang mau wajah diserupakan dengan saya, tapi nanti dia akan dibunuh? Siapa di antara kalian? Dia lagi katakan, ana. Faqala anta huwa dzak. Kalau begitu engkaulah. Falqa alaihi shibhu Isa. Akhirnya Nabi Isa pun berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tiba-tiba wajahnya pun kembar Nabi Isa dengan saudaranya. Wa rafa Isa min rawnazah fil baiti ila sama. Ketika itu Nabi Isa alaihissalam pamit, beliau keluar dari celah yang ada dalam rumah, kemudian beliau terbang ke atas langit dan menghilang. Wa qala ja'at talab minal yahud. Ketika terjadi peristiwa itu, tiba-tiba rumah langsung dikepung. Datanglah tentara-tentara Yahudi, fa'akhadhu shibha faqatalu, langsung ditangkap tanpa basa-basi ini Isa alaihissalam. Thumma salabuh, kemudian ditangkap, kemudian diupayakan untuk dibunuh, kemudian disalib. Fakafara bihi ba'dhum 12 marrah ba'da an amana bihi. Betul ucapan Isa alaihissalam, di antara mereka langsung kufur. Ada yang kufur sampai 12 kali kufur setelah mereka beriman. Waftaraqu thalatha firaqin. Akhirnya mereka pecah menjadi 3 kelompok. Sahabat-sahabat Isa alaihissalam menjadi 3 kelompok. Faqalatit ta'ifah kana Allahu fina ma syaa thumma sa'ada ila as-sama. Sebetulnya Isa itu Tuhan kita, dia bersama kita sampai batasan waktu yang telah ditentukan, kemudian meninggalkan kita menuju langit. Kelompok pertama. Wa haula'il ya'qubiyah. Kelompok ini dalam Nasrani disebut Ya'qubiyah, karena yang mengucapkan kalimat ini Ya'qub, temannya Isa alaihissalam. Wa qalatil firqah. Kelompok yang kedua, dia mengatakan kana fiha ibnullah. Dia bukan Allah, bukan, tapi dia adalah anaknya Allah. Masya, dia tinggal bersama kita sampai batasan waktu yang telah ditentukan oleh dia. Thumma rafa'ahu Allahu ilaih. Kemudian bapaknya memanggil anaknya naik menuju langit. Kelompok yang kedua ini pinter ngarang nih, kelompok-kelompok ini nih. Wa haula'i naisuti atau nusturiyah, ini yang kedua. Kelompok yang ketiga, wa qalat firqah. Kelompok yang ketiga, kana fina Abdullah. Yang terbang ke atas langit meninggalkan kita adalah Isa alaihissalam. Dia adalah hambanya Allah. Wa rasuluh, dia adalah utusan Allah. Ma syaa
sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dia tinggal bersama kita sampai batas waktu yang telah ditentukan. Tsumma rafa'ahu Allahu ilaihi, kemudian Allah panggil dia. Wa haula'i muslimun, mereka inilah al muslimun, orang-orang muslim. Fatadhaharatil kafiratani 'ala al-muslimah faqataluha, maka dua kelompok ini pun bergabung. Siapa tadi? Ya'qubiyah dan Nusturiyah bergabung untuk membantai kaum muslimin. Falam yazalil islamu tamisan, ketika mendapati ada orang-orang yang muslim selalu dibantai hatta ba'atha Allahu Muhammadan, sampai Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap dapat info ini muslim pasti dibantai. Dalilnya apa? Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam walahum 'adzabul hariq. Sesungguhnya mereka orang-orang yang membantai orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki, dari kalangan perempuan, kemudian mereka bertobat setelah mereka membantai. Siapa yang mereka bantai? Muslim dan muslimah. Siapakah mereka? Nasrani dari kalangan muslimin yang mereka mengikut dengan penuh kesetiaan kepada Isa alaihissalam. Mereka dibantai sampai datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membantai? Yahudi Yaman, kaum Tubba'. Qala Ibnu Abbas, ini adalah ucapan Ibnu Abbas. Wa dzalika qauluhu ta'ala, inilah yang dimaksud firman Allah, fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Kan tadi fa amana ta'ifatu min bani Israil wa kafara ta'ifah, satu beriman kepada Isa alaihissalam dari kalangan Bani Israel, yang kedua kelompok yang kufur setelah mereka beriman. Fa ayatna alladzina amanu ala aduhim, maka siapa yang beriman kami akan teguhkan keimanannya untuk menghadapi orang-orang kafir. Fa asbahu zahirin, sehingga mereka menjadi kuat, mereka menjadi menang. Siapakah itu? Kaum muslimin, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dikatakan wa ja'ala Isa alaihissalam, di sini disebutkan murid-muridnya ya. Siapakah murid-muridnya itu? Yang pertama Bitrus. Tahu Bitrus? Orang Arab kalau ngomong P itu pakai ba. Mas Purwanto jadi apa? Burwanto. Nggak bisa ngomong P. Pepaya, babaya. Petrus, Bitrus. Ini yang pertama. Yang kedua Ya'qub ibn Zabda. Yang ketiga Yohanes. Aku Ya'qub, ini adiknya Ya'qub, tiga temannya. Kemudian Androwis. Tahu Androwis? Andreas. Pernah dengar nama-nama Nasrani? Andreas. Ini yang keempat. Yang kelima Philips. Apa Philips? Lampu Philips. Ini yang kelima. Yang keenam Wabroth 5. Ibroth 5. Yang ketujuh Mata namanya, Mata. Yang kedelapan Tumas. Apa Tumas? Thomas. Kemudian yang kesembilan Ya'qub ibn Halqiyah atau Hilqiyah. Kemudian yang ke-10 Tadawis. Kemudian Fatatiyah. Kemudian yang terkenal yaitu siapa? Yudas. Kalau di bahasa Indonesia kan Iskariot, iya. Di sini Kiryayut. Wa hadha huwa alladhi dallal yahud ala Isa, inilah yang menunjukkan tempatnya Nabi Isa alaihissalam. Nih Isa sedang di sini. Ini Yudas, Kiryayut atau Iskariot. Sudah adzan ya, mungkin sampai sini dulu. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin nanti kita langsung masuk aja kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.